Selamat pagi semuanya, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian tetap dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Hari ini kita masuk di PJJ Ekonomi untuk pertemuan ke-6, yaitu kita belajar tentang bab baru tentang manajemen. Nah, sebelumnya apa itu manajemen? Mungkin manajemen tidak asing lagi di pikiran kalian, karena di kuliah pun banyak yang mengambil jurusan manajemen, mungkin kakak kalian, saudara kalian. Nah, sebenarnya manajemen itu apa? Nanti akan kita pelajari di materi berikutnya. Nah, yang pertama, pengertian manajemen itu apa? Manajemen dibagi menjadi 3 sudut pandang. Ya, sudut pandang yang pertama, manajemen sebagai suatu proses, yaitu cara sistematis untuk melakukan pekerjaan. Nah, jadi manajemen itu adalah proses untuk melakukan pekerjaan dan itu secara sistematis. Ya. Pengertian manajemen sebagai sudut pandang seni itu adalah manajemen dipandang sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Bagaimana cara kita mengorganisasi orang lain, menggerakkan orang lain, seperti itu. Yang ketiga, pengertian manajemen dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Manajemen dipelajari dan diorganisasi menjadi suatu rangkaian teori. Makanya kalian di sekolah pun manajemen menjadi subbab yang harus kalian pelajari. Ya, di kelas 10 sebagai dasar. Di kuliah pun banyak teori-teori tentang manajemen yang dipelajari orang agar bisa nanti suatu saat bisa memanage atau mengatur orang lain maupun mengatur dirinya sendiri, ya. Oke. Nah, dalam manajemen itu ada jenjangnya, ada piramida tingkatannya. Ada jenjang yang pertama adalah top manajemen. Tingkat tertinggi dalam manajemen dipegang oleh dewan direktur, direksi utama, presiden perusahaan, dan CEO. Kalau di suatu pemerintahan itu dipegang oleh presiden, ya. Kemudian middle management itu terdiri dari manajer dan kepala divisi, kepala cabang atau kepala departemen. Jadi di bawahnya dia nanti akan bertanggung jawab pada top manajemen di atasnya, ya. Selanjutnya ada manajemen lini pertama, itu terdiri dari para supervisor, ketua kelompok, dan lain sebagainya, masih di bawahnya, atau mandor biasanya, ya. Nah, kemudian tahap yang terakhir, jenjang yang terakhir, itu ada low management, terdiri dari para tenaga kerja tingkat bawah, buruh, pekerja bangunan, dan lain-lain. Ya, ibaratnya kalau di sini itu sesuai tingkatannya, semakin tinggi ke atas jumlah personilnya, jumlah orangnya itu lebih sedikit, ya, karena pemimpin nggak mungkin lebih banyak daripada yang dipimpin, seperti itu kan. Nah, selanjutnya akan ada keterampilan manajemen. Dalam manajemen itu dibutuhkan 3 keterampilan. Yang pertama adalah keterampilan teknis. Keterampilan teknis merupakan keterampilan untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu, ya. Jadi pekerjaan yang kaitannya keterampilannya dengan praktek langsung fisik, ya. Kemudian ada keterampilan kemanusiaan atau komunikasi. Komunikasi yang persuasif harus selalu diciptakan oleh manajer terhadap bawahan yang dipimpinnya. Hal yang harus dihindari sebagai seorang pemimpin adalah pemimpin yang mengatur dan diktator. Alangkah lebih bagusnya kalau pemimpin itu dia bahasanya adalah mengajak. Kalau mengajak berarti pemimpinnya adalah memberi contoh, ya. Itu akan lebih efektif bagi seorang bawahannya, dan bawahannya tidak merasa untuk diatur-atur atau dianggap sebagai hanya bawahan yang harus melaksanakan tugasnya, tapi diajak. Itu akan lebih bagus, lebih efektif dari sisi kemanusiaan. Yang ketiga, ada keterampilan konseptual. Sebagai seorang manajer, keterampilan konseptual adalah keterampilan dalam merancang konsep ide dan gagasan demi kemajuan organisasi atau perusahaan, ya. Jadi harus bisa membuat perencanaan, harus dapat mengeluarkan ide, gagasan, gitu. Nah, keterampilan manajemen ketiganya itu harus dimiliki untuk dapat menjalankan manajemen sebuah perusahaan, dan harus dimiliki oleh seorang manajer. Tiga keterampilan ini tidak boleh dipisahkan. Dia harus memiliki konseptual, komunikasi, kemanusiaan, dan teknis. Selanjutnya, unsur manajemen. Ada banyak unsur manajemen, ya. Antara lain yang pertama adalah orangnya, ya. Yang kedua adalah money, manajemen uang.
material, manajemen bahan baku, material atau barangnya. Yang keempat, manajemen mesinnya, alat bantunya. Yang keempat, metode, caranya. Yang selanjutnya, yang keenam, ada market, pasarnya, manajemen pasar. Ya, yang terakhir ada informasi ini banyak terkait dengan informasi bahan baku, informasi harga, informasi tenaga kerja. Ya, unsur manajemen biasa kita singkat dengan 6M plus 1I. Jadi setiap unsur manajemen itu pasti dibutuhkan dalam sebuah perusahaan. Pasti ada orangnya, ada uangnya, ada bahan bakunya, ada mesinnya, ada caranya, kemudian ada pasarnya, karena barang itu pasti nanti diproduksi untuk dipasarkan. Dan ada informasi, karena sebelum pemasaran ada informasi pangsa pasar, informasi harga, terkait tingkat inflasi dan sebagainya. Ya. Selanjutnya di sini ada bidang manajemen. Bidang manajemen itu ada 5. Bidang manajemen produksi, mengatur produksi dengan mengolah barang mentah menjadi barang jadi, barang setengah jadi menjadi barang jadi. Ada juga manajemen pemasaran, memasarkan barang yang sudah diproduksi tadi. Ada manajemen keuangan, bagaimana cara pengelolaan mengatur keuangan, uang masuk, uang keluar. Ya. Ada manajemen SDM, sumber daya manusia, ya biasanya dilakukan oleh bagian personalia atau HRD. Ya, bagaimana mengelola karyawan, mensejahterakan karyawan. Yang terakhir adalah manajemen akuntansi. Kalau akuntansi itu kaitannya dengan pelaporan keuangan. Ya, nanti untuk akuntansi secara lebih detail bagaimana prakteknya nanti kalian akan pelajari di kelas 12 kalau kalian mengambil jurusan IPS. Nanti akan seru nanti belajar akuntansi. Nah, perusahaan membagi berbagai macam bidang dalam menjalankan usaha untuk memperlancar pencapaian tujuan. Jadi ada spesifikasi dan spesialisasi di setiap bidang. Berbagai strategi ditempuh agar semua bidang yang dibentuk dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Ya. Selanjutnya ada fungsi manajemen. Menurut George Terry, fungsi manajemen itu disingkat dengan POAC, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Planning itu adalah proses dasar manajemen untuk menentukan langkah yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai. Buat perencanaan dulu. Nah, kemudian setelah buat perencanaan, masuk ke tahap kedua, organizing. Proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Jadi, setelah ada rencana, kita bagi tugasnya, kita bagi bahan bakunya, kita bagi kelompoknya. Nah, kemudian dari organizing sudah dibagi, didelegasikan, dikelompokkan. Kemudian kita masuk ke actuating, menggerakkan orang-orang agar bekerja dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oh, kamu sudah saya bagi bagian-bagiannya, seksi apa, ayo sekarang kita bekerja. Ya. Kemudian yang keempat adalah controlling, fungsi terakhir untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan perusahaan dapat tercapai sesuai dengan rencana. Ya kan? Nah, jadi asumsinya atau ilustrasinya adalah ketika kalian mau buat kepanitiaan sebuah acara pelepasan misalnya, sudah ada planningnya, oh nanti akan ada pensi dan sebagainya. Nah, kemudian kalian bagi orang-orangnya, ada si konsumsi, ada si dekorasi, si acara, dan si usaha dana dan sebagainya. Kemudian di actuating, digerakkan, ayo si konsumsi kamu tugasnya ini, si acara kamu tugasnya ini, dekorasi ini. Kemudian setelah digerakkan, kemudian untuk pelaksanaannya juga di actuating, setelah digerakkan berarti kan dia melaksanakan kerjanya. Acaranya sudah selesai, di controlling, dicek. Controlling itu bisa di pertengahan, bisa di akhir. Kalau di pertengahan bisa dicek, oh ternyata konsumsinya tidak sesuai seperti itu. Kalau controlling itu kaitannya dengan pengawasan di akhir misalnya. Jadi setelah kegiatan kalian ada pembubaran panitia, evaluasi. Itu adalah salah satu contoh dengan controlling, fungsi manajemen tahap terakhir yaitu controlling. Dan biasanya ini berurutan, setelah planning, organizing, actuating, baru terakhir adalah controlling. Nah, selanjutnya ada penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Kalian sebagai seorang pelajar hidup di lingkungan sekolah, itu pun juga ada manajemennya. Ada manajemen pengajaran kaitannya dengan proses KBM, ya, biasanya dipegang oleh wakakurikulum. Ya. Yang kedua ada manajemen kesiswaan, ya, berkaitan dengan peserta didik, perkembangan peserta didik, masalah siswa.
ya, kenakalan siswa, misalnya siswa yang bermasalah, bolos gitu. Yang kemudian kaitannya dengan SDM. SDM ini dipegang oleh kepala sekolah biasanya. SDM ini katanya dengan karyawan, kinerja karyawan, satpam, ya. Keuangan ini biasanya dipegang oleh TU, kasir. Bagaimana keuangan, uang sekolah, keuangan gaji karyawan guru dan sebagainya. Yang terakhir adalah manajemen sarpras, sarana dan prasarana yang kita pakai, ruangan kelas, perpustakaan, mungkin LCD, laptop dan sebagainya. Fungsi manajemen di sekolah berkenaan dengan pengelolaan sekolah. Hal ini berhubungan dengan masalah-masalah yang timbul pada masing-masing bidang pekerjaan sekolah. Nah, dari kelima fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah ini, pengelolaannya ini pasti saling terkait satu sama lain karena kita sistemnya adalah terintegrasi. Ya. Jadi tetap akan ada pemilahan ketika ada masalah khusus, maka berarti kaitannya dengan kerusakan lab. Berarti hubungannya dengan manajemen sarpras. Nanti dari manajemen sarpras bisa kaitannya dengan keuangan karena harus butuh renovasi atau butuh pengadaan ulang, ya kan? Hubungannya dengan keuangan seperti itu. Jadi masing-masing ini sangat berkaitan. Contoh lagi, ada si A itu dia kesulitan belajar, berarti kan taunya dari pengajaran, dari proses belajar mengajar, kemudian akan masuk ke kesiswaan seperti itu. Oke, bagaimana bisa dipahami? Jika kalian masih ada kesulitan, Ibu sudah membuatkan modul tentang manajemen secara lengkap. Bisa kalian baca, kalian download di e-learning bagian materi. Dan untuk mengetes pemahaman kalian, Ibu sudah menyediakan kuis. Kuis bisa diakses di e-learning. Bisa kalian akses dari pukul 7:30, 7.30 sampai pukul 11. Nanti setelah pukul 11, akses kuis akan Ibu tutup. Oke, nanti jika ada kendala, kalian bisa hubungi Ibu melalui WA. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.